Bandit monitor, bandit monitor. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya aku ya, Gojek 46. Moga-moga penontonnya selamat waras ya, diberi kesehatan, rezekinya sing lancar, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa itu berbagi cerita ya. Ini aku cerita sedikit mengenai suspend area dan obatnya, karena kebetulan kemarin kan hari Sabtu ya, hari Sabtu tanggal berapa, 11 apa ya sekarang, tanggal berapa, hari ini hari Minggu aku libur ngopi, hari Minggu kebetulan aku hari ini libur. Kemarin itu aku ketemu beberapa driver yang memang sudah, aku kan udah 2 bulan ini ngebit gitu ya. Aku juga kan memperhatikan teman-teman di sekitarnya aku gitu kan. Kok mereka ada sebagian yang menurut saya itu babuknya babuk. Ya akut, maksudnya pasti kalau yang akunya babuk itu gacornya labil. Itu kemungkinan besar terkena suspend area. Ya, sebelum saya jelaskan suspend area dan obatnya, jangan di skip ya, jangan di skip biar nggak gagal paham. Ini sih menurut teorinya aku aja. Kalau misalnya teman-teman punya teori yang mungkin lebih ampuh ya silakan pakai yang lebih ampuh itu kan. Ini yang saya perhatikan. Kebetulan ya memang aku sih secara pribadi belum pernah mengalami yang namanya babuk ya. Kalau anyep pernah, anyep gitu. Tapi kalau babuk alhamdulillah belum pernah. Jadi tolong jangan di skip biar nggak gagal paham. Harus paham dulu tentang gacor ya, gacor, anyep sama babuk itu kan beda pengertian. Kalau gacor mungkin teman-teman itu udah tahu semua lah, gacor itu definisinya apa. Kalau anyep itu, driver gacor itu juga bisa terkena anyep karena sesuai permintaan jumlah order gitu. Segacor-gacornya akun seseorang, sedewa-dewanya tingkatannya, ada yang bilang akun tingkat dewa gitu, itu pasti bisa dalam situasi anyep karena tidak ada permintaan orderan ya. Itu namanya anyep itu karena memang permintaan orderannya sedikit, itu anyep. Beda kalau babuk ya. Babuk kalau orang-orang bilang itu ada babuk, ada gagu ya, ada gagu dan babuk itu sama. Ciri-ciri akun babuk itu seperti ini. Yang babuk itu akan mengalami gacor labil ya. Gacor labil itu hari ini misalnya dapat 15 strip, kok besok cuma 3 atau 5 atau 7 lah, gampangannya 7. Itu jangan GR dulu kalau kita sudah gacor, oh akun saya bagus nih sembuh. Bukan, itu namanya babuk. Cuma itu dalam momentum si driver gacornya lagi nggak ada di situ gitu. Driver gacornya mungkin lagi pada sibuk semua, makanya dialihkan ke akun tersebut gitu kan. Kemudian babuk itu ciri-cirinya gini lagi. Kalau misalnya temennya kok ada yang sampai 15 trip sampai 20 trip atau bahkan lebih, kok kita cuma dapatnya 3 atau 5 trip, itu bisa dinyatakan kalau akunya babuk dalam titik pangkalan yang sama ya. Maksudnya spot dia mangkalnya juga di titik ruang lingkup yang sama. Kalau ada salah satu temennya dapat 15 sampai 20 trip kok
dia dapatnya 5, 6 gitu, itu ada kemungkinan dia babuk. Nah, penyebabnya babuk itu apa? Itu suspend area ya, suspend area. Suspend area itu penyebabnya dulu nih, penyebabnya ya suspend area. Itu misalnya kalau aku kan mainnya di daerah pinggiran gitu kan, aku kan mainnya di daerah Balaraja Barat ya, aku paling main di lampu merah Balaraja, kemudian Telaga Bestari, kemudian Suvarna Sutra. Aku memang bikin 3 titik spot ya, aku memang mainnya 3 titik spot ya. Bisa saja saya 1 spot pun saya bisa, cuma saya pengen 3 spot lah. Kalau misalnya teman-teman atau saya lah, udah bicarain saya aja deh, bicarain saya aja ya, jangan takut ada teman-teman takut ada bicara saya salah apa tersinggung gitu ya. Misalnya saya main di pos lampu merah Balaraja, kemudian Telaga Bestari, kemudian Suvarna Sutra, aku bikin 3 ABC lah. Itu saya pribadi itu ndak berani mengcancel orderan di daerah spot favorit saya gitu. Karena saya tahu suspend area itu kan ada gitu kan. Tapi kalau tadi nih di garis bawahi dulu ya, kan ada yang bilang babuk itu over history ya, ada yang bilang babuk itu karena over history. Itu mitos, karena terbalik dengan teorinya Gojek. Dari Gojek sudah menyatakan perbanyak riwayat ya, perbanyak riwayat biar akunmu bagus gitu kan, riwayat dimanapun tepat. Tapi intinya kata-katanya perbanyak riwayat gitu kan. Kalau sampai over history atau over riwayat itu menyebabkan suspend area, itu berbanding terbalik dengan teori yang Gojek kasih. Enggak, ibaratnya ada driver udah hampir 1 tahun 2 tahun dia di situ aja mainnya, di misalnya di lampu merah Balaraja aja, apa di TB aja, apa di Suvarna aja gitu, dia main di 1 spot gitu kan, otomatis kan historinya udah ibaratnya rumah nomor 1 sampai 100 udah semua gitu, tapi dia tetap gacor ya, karena dia mampu menjaga, karena akun itu kan dijaga, dipelihara, dan dipertahankan. Nah, kalau yang sampai terjadi suspend area itu biasanya itu pasti bisa dipastikan dia mengcancel orderan, entah itu food atau gosen atau bokong ya, kan kayak gitu. Oh, aku senengnya bokong apa gimana gitu kan, aku nggak suka truk ini. Oh, ini argonya terlalu murah, misalnya contohnya dari Balaraja lampu merah ke Telaga Bestari, lewatnya Kampung Kelapa, mapnya jadi argonya murah gitu kan. Kalau ke daerah Suvarna sana nggak mau bawa, cancel. Ya udah, tunggu saja, tunggu tanggal mainnya, pasti kena suspend area. Enggak sekarang, mungkin besok masih kacor, lusa masih kacor, tapi ada saatnya saya bisa terkena suspend area kalau saya melakukan hal seperti itu. Makanya itu saya hindari banget ya, karena memang saya sadar bahwa pedaringannya aku yang Gojek. Saya sedang mencari rezeki dengan jalan menjadi driver Gojek ya, saya jalani sebaik mungkin gitu kan ya. Memang itu pedaringannya ya, pokoknya di situ. Kalau sampai saya akunnya rusak, terus belum punya ketemu jalan yang lain, itu nanti kita pusing sendiri gitu kan, nema-nema. Itu suspend area, penyebabnya itu seperti itu. Ada yang itu biasanya gacor, tiba-tiba babuk itu dia nggak pernah mengcancel, bohong. Kalau dia akunnya udah gacor kok tiba-tiba babuk,
Kalau Anyep beda ya, Anyep memang permintaannya nggak ada. Tapi kalau dia ngakunya babuk gitu kan, itu bohong kalau dia nggak cancel orderan. Karena ya itu kadang orang yang paling susah itu ketika aku lah, orang yang susah itu kalau aku salah, aku melakukan pembenaran diri itu, aduh, aku juga bingung tuh kalau kayak gitu kan. Salah tapi melakukan pembenaran diri itu yang agak berat nanti. Lah kemudian gimana obatnya suspend area? Suspend area itu ya kan udah ketahuan seperti itu penyebabnya. Jangan sekali-kali meng-cancel orderan kok di spot favoritnya kita ya, jangan sekali-kali apapun bentuknya. Kalau misalnya yang sudah menjadi akun food, dia main cancel bokong dan sebagainya, ya silahkan gitu. Aku nggak mainnya seperti itu ya, itu kan cara algoritma mereka yang seperti apa gitu. Tapi kalau aku alhamdulillah kan ya gitu aja. Obatnya ya cukup berat. Obatnya kalau saya sambil ngerokok dulu ya. Kalau di YouTube ngerokok di banned apa enggak sih? Aku nggak tahu loh peraturan YouTube ya, kalau di banned ya ngono lah. Ngobrol karo enggak sambil udut kayaknya orang kepenak. Ngopi bang, abang ngopi ya. Suspend area itu obatnya agak berat ya. Kalau misalnya ini kan yang di Balaraja Barat, kalau misalnya ini terjadi kepada saya, nah ini ceritanya saya, bukan yang lain. Saya misalnya saya terkena suspend area, terus apa yang saya lakukan, obatnya itu lumayan berat. Saya mau ndak mau keluar dari segitiga itu. Lampu merah Balaraja, Telaga Bestari, Sufana Sutra harus saya tinggalin paling tidak 1 bulan. Paling tidak 1 bulan saya harus ninggalin spot itu. Spot yang saya cintai, spot favorit saya itu 1 bulan minimal. Ya seperti itu, mungkin di Citra Raya, mungkin di Gading Serpong, apa di mana lah yang banyak orderan, ya udah pindah dulu 1 bulan, tapi di awal bulan. Misalnya sekarang bulan Februari kan habis tanggal 28. Mulai ngobati itu kalau terjadi kepada saya ngobatin mulai tanggal 1 Maret. Saya keluar dari 3 spot itu, tadi Citra tadi mana, itu pasti nanti butuh perjuangan di situ. Butuh kesabaran yang tinggi. Tapi ya mau ndak mau, dalam 1 bulan itu clearing sheet daerah suspend area kita, di sisi lain kita belum punya riwayat suspend area di tempat yang kita tuju, atau mungkin jadinya apa ya, refresh riwayat baru lah, intinya kayak gitu. Itu kalau terjadi kepada diri saya sendiri, yang saya lakukan pasti itu ya cukup berat memang ya, cukup berat kalau udah mengobati, butuh kesabaran ya. Memang dari awalnya kan seperti itu. Akun kita itu dibekali sama Gojek itu sama, dibekali akun Gojek 1, dikasih helm, dikasih jaket Gojek, akunnya 1, RP 1 GoPay ya sama semuanya. Gojek itu adil ya. Nah, kalau adil di awal loh, kalau misalnya pada akhirnya merasa tidak adil, ya sebenarnya diri kita sendiri yang nggak bisa menjaga, merawat dan memelihara akun kita gitu. Tapi intinya gitu, obatnya seperti itu. Apa ya, ampuh dan tidaknya ya saya tidak tahu ya, tidak tahu karena aku belum pernah mengalaminya. Tapi kalau memang saya alami, saya pasti menjalani seperti itu gitu. Karena kalau orang bilang kan katanya rezeki udah ada yang ngatur gitu kan, rezeki tahu alamatnya di mana gitu. Tapi kan kita sebagai manusia kan dibekali cita rasa dan karsa gitu. Kita dibekali cara berpikir, kita dibekali dengan
karya-karya dan apa gitu, pemikiran yang inovasi dan sebagainya. Itu bagusnya Gojek di situ, algoritmanya bisa diotak-atik. Algoritmanya Gojek itu nggak fair base ya. Ya gitu aja lah yang buat akun yang merasa babuk loh ya, bukan anyep. Kalau anyep beda. Kalau yang merasa babuk terus kepengin dandani, pengen ngobatin, ya kurang lebih caranya seperti itu. Sebenarnya ada cara-cara yang lain juga gitu ya, ada cara yang lebih cepat juga untuk mengobati, tapi aku belum mau cerita sekarang lah ya. Saya juga apa ya, menunggu apakah memang channel saya bermanfaat apa tidak gitu kan. Apakah dukungan itu ada apa enggak dari kanan kiri saya, dari teman-teman saya atau saudara atau teman-teman di luar sana. Ya kan kalau enggak bermanfaat kan percuma juga aku ngasih ilmu gitu kan. Ya mubah lah, mubah. Ya kan mubah. Ya gitu aja, aku nunggu respon juga dari teman-teman semua. Mbok banyak kurang lebihnya ada salah-salah kata gitu, tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Ingat digarisbawahi bahwa apa ya, kalau orang Jawa bilang itu ilmu kue kelakone nganti laku. Itu bahasa Indonesianya, ilmu itu bisa berguna kalau sudah dilakukan, bisa kerasa bermanfaat kalau sudah diterapkan. Ya sudah dipraktekkan lah, bukan hanya teori semu. Karena kalau yang di TikTok itu kan apa itu, teori tanpa aksi hanyalah halusinasi gitu kan. Yaitu sebenarnya penjabaran dari ilmu kuwi kelakone kanthi laku. Kalau bahasa gaulnya itu ya ilmu tanpa aksi ya halusinasi gitu maksudnya ya. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf, tetap semangat. Yang babuk itu, yang akunya lagi sakit, semoga cepat terobati. Kemudian moga-moga ya gacor kabeh, berkah kabeh, rezekine lah, pokoke sing apik-apik bae lah dongane ya. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam satu aspal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tinggone ke koper loro. Lagi mangan ketan. Sarapan ke kanjel weteng. Bang Awi, tungguin jare. Man yo ta jeleman ayo gaco jasa di dia yo. Woi, ka dia ulah disaga wae. Ih, nanggon mawon saga nempon Tajudin. Ka dia. Ya Semar Mesem asli Pak Bagyo. Ya wis ora gagal produk, wis jelas dadi Semar Mesem. Menerikan Semar Mesem ora berfungsi, ora dadi banget ki ya. Kayak kedeleng ke pramugari liwat kabeh. Bang Naga mau nicrot, ini gimana ini, disuruh ngebit malah gembeleng, udah banyak duit apa gimana nih? Waduh, Nyuci dulu, mandiin dulu nih. wih, Si putih harus dimandiin. Waduh, parah.